Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Nama Bapak Fahmi Hikman Nurul Syamsi. Bapak di SMP mengajar IPA dan di SMK mengajar fisika. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Mungkin ini pertanyaan dari setiap siswa ya, tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih Pak cara untuk belajar secara efektif. Nah, langsung yang pertama itu adalah harus kenali gaya belajar Anda. Ibaratnya seperti ini, ada burung tidak diajarkan untuk berenang dan ikan tidak diajarkan untuk terbang. Makanya sebelum kita memulai untuk belajar, kita harus tahu dulu gaya belajar kita itu seperti apa. Di sini bisa dilihat di slideshow-nya, apabila kita mengetahui diri kita, maka kita akan selamat gitu ya. Nah, dengan mengetahui gaya belajar Anda, nanti kalian bisa menyesuaikan bagaimana nanti belajar secara efektif. Nah, gaya belajar apa yang dimaksud Pak? Nah, secara umum ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama itu kinestetik, yang kedua audio, dan yang ketiga itu visual. Ini secara umum ya. Banyak sebenarnya gaya belajar menurut beberapa ahli, tapi Bapak ambil yang paling umum saja, yaitu tentang kinestetik, audio, dan visual. Nah, ini adalah gambaran umum dari tipe belajar. Visual, sesuai namanya, itu memfokuskan ke indera penglihatan. Bisa dilihat kan di sini ada mata ya, animasi mata. Nah, jadi tipe visual ini tergantung apa yang dilihat. Biasanya tipe-tipe visual itu nanti dijelaskan di materi berikutnya. Tapi secara umum visual itu gaya belajarnya itu tergantung dari indera penglihatan atau mata. Selanjutnya ada auditorial. Nah, untuk auditorial ini berbeda dengan visual. Kalau visual tadi dengan mata, kalau auditorial ini dengan telinga. Jadi nanti banyaknya itu dengan mendengarkan, sedangkan visual itu dengan melihat. Nah, selanjutnya ada tentang kinestetik. Nah, ini berbeda. Kalau visual mata, audi itu dengan telinga, kinestetik itu adalah dengan gerakan, dengan indera. Tipe kinestetik ini sukanya biasanya praktik ya, dibanding dengan teori itu. Jadi harus mencoba secara langsung. Itu kinestetik. Nah, kita bahas satu-satu ya, tentang ciri dari masing-masing gaya belajar dan bagaimana cara belajar yang efektif untuk si gaya belajar tersebut. Nah, yang pertama itu tentang auditorial. Nah, ciri yang pertama itu dari auditorial itu adalah mudah terganggu dengan keributan. Kenapa Pak mudah terganggu dengan keributan? Karena tadi auditorial itu tergantung dengan telinga. Jadi ketika ada keributan, otomatis kan tidak fokus si telinganya untuk mendengarkan. Oleh karena itu mudah terganggu konsentrasinya ketika ada keributan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah senang membaca dengan mengeraskan suara. Biasanya ada tipe orang yang ketika membaca dalam hati saja cukup. Tapi ada tipe orang yang ketika membaca dia harus mengeraskan suara. Kenapa dia harus mengeraskan suara? Karena itu berkaitan dengan pendengarannya. Jadi dia senang untuk membaca dengan mengeraskan suara agar terdengar oleh indera pendengaran. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah senang mendengarkan penjelasan materi secara langsung. Jadi tipe-tipe auditorial ini lebih senang untuk mendengarkan penjelasan guru, misalnya menjelaskan materi, dibanding membaca materi sendiri. Dengan mendengarkan penjelasan itu biasanya lebih masuk ke otak dari siswa yang bertipe auditorial gitu ya. Selanjutnya, ciri yang keempat adalah lebih mudah mengingat apa yang didengar dibanding apa yang dilihat.
Karena tadi ya, auditorial itu tentang pendengaran, jadi dia lebih mudah untuk mengingat apa yang dia dengar dibanding apa yang dilihat. Selanjutnya, tipe-tipe auditorial ini, dia senangnya itu berbicara sama berdiskusi. Lalu ciri yang lainnya adalah kesulitan ketika menulis tetapi hebat dalam berbicara. Jadi ada orang-orang atau siswa-siswa yang ketika dia berbicara, dia hebat gitu ya, bisa menceritakan banyak hal. Tetapi ketika dia menulis, itu kesulitan. Nah, itu adalah tipe-tipe gaya belajar auditorial. Nah, adapun ciri-ciri dari tipe auditorial ini, ada caranya, cara belajar yang kemungkinan akan cocok untuk tipe auditorial. Yang pertama itu adalah sumber belajarnya itu banyak melalui suara, seperti rekaman, penjelasan melalui materi secara langsung gitu. Jadi dibanding membaca sendiri seperti tadi ya, tipe auditorial ini lebih suka mendengarkan penjelasan, baik itu rekaman, melalui video, tapi fokus utamanya itu adalah ke penyampaian materi, bukan melihatnya gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau diharuskan untuk membaca, maka tipe auditorial ini harus membaca dengan suara yang keras. Jadi tidak bisa membaca dalam hati, karena itu lebih sukar untuk diingat. Tetapi ketika membaca dengan suara yang keras, itu akan mudah diingat bagi tipe yang auditorial. Selanjutnya adalah tipe auditorial ini sangat baik atau sangat disarankan untuk belajar dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ketika berdiskusi, dia akan menyampaikan materinya secara lisan atau dengan suara. Nanti teman lainnya menanggapi. Ketika berdiskusi itu kan ada suara ya, gak mungkin kan berdiskusi pada diam gitu. Pasti diskusi itu kan bersuara. Nah, ketika berdiskusi ini sangat cocok bagi tipe-tipe auditorial. Nah, selanjutnya, cara belajar untuk tipe auditorial ini bisa menggunakan instrumen musik untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, terkadang ada siswa yang dia bisa dapat mood atau dapat kondisi menyenangkan untuk belajar ketika ada instrumen musik, misalnya musik klasik dan sebagainya. Itu justru bagi tipe-tipe auditorial itu menambah konsentrasi dalam belajar. Tapi bagi tipe-tipe yang lain, ketika ada musik dan sebagainya, itu kurang efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, ini cara yang paling umum ya. Yang terakhir untuk tipe auditorial itu adalah merekam materi pelajaran dan mendengarkannya sebelum tidur. Karena rekaman itu penting ya bagi tipe-tipe auditorial. Jadi ketika ada penjelasan misalnya direkam saja, nanti ketika mau tidur itu bisa didengarkan ulang untuk mengingat memori yang telah dipelajarinya. Itu untuk tipe auditorial. Selanjutnya kita masuk ke tipe berikutnya, yaitu visual. Visual itu apa tadi? Visual itu tergantung dengan apa yang dilihat ya. Nah, ciri tipe visual itu adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kebalikan kan dari audio tadi. Kalau visual ini mengingatnya apa yang dilihat gitu dibanding yang ia dengar. Selanjutnya, tipe visual ini lebih suka membaca dibanding dibacakan. Karena dia visual, maka dia senangnya membaca gitu, membaca materi. Tapi kalau misalnya dibacakan itu kan lebih identik ke audio ya, dengan pendengaran. Makanya visual ini lebih sukanya membaca karena dia senang untuk melihat gitu. Nah, biasanya karakter diri dari tipe visual ini adalah mementingkan penampilan, lalu rapi, teliti, dan juga detail. Jadi orang-orangnya itu misalnya ada beberapa siswa yang catatannya itu rapi gitu. Rapi terus berwarna-warni, tapi warna-warninya nggak asal gitu. Ada kode-kode tersendiri terhadap warna tersebut gitu. Nah, itu biasanya tipe-tipe siswa dengan gaya belajar visual. Nah, lalu ciri selanjutnya adalah karena dia visual ya, tentu lebih suka seni dibanding dengan musik. Nah, adapun cara belajar dari tipe visual itu bisa
gunakan alat tulis berwarna pada catatan. Jadi untuk mengakomodir gitu kesukaan dia terhadap apa yang dilihat, maka bisa menggunakan alat tulis berwarna. Misalnya 3 warna, merah, biru, hitam, atau tambah satu lagi hijau. Jadi misalnya merah untuk kata-kata yang penting, biru untuk definisi dan sebagainya. Untuk hijau misalnya dengan warna untuk rumus. Nah, itu bisa. Tipe-tipe visual ini lebih baik menggunakan alat tulis berwarna gitu. Sehingga ketika dia membaca kembali catatannya, itu lebih masuk ke dalam pikirannya gitu. Sehingga nanti belajarnya akan lebih efektif. Nah, selanjutnya sumber belajarnya itu dari visual ini berbeda dengan auditorial. Untuk visual ini bisa menggunakan video, gambar, atau diagram. Hal tersebut karena berkaitan dengan harus adanya yang dilihat. Sehingga video, gambar, dan diagram itu sangat cocok bagi tipe visual. Nah, selanjutnya adalah untuk cara belajar tipe visual ini adalah membuat peta konsep setelah memahami pelajaran. Ketika membuat peta konsep kan itu sesuai dengan apa yang ingin dia gambarkan, lalu dia visualisasikan ke dalam suatu peta konsep. Nah, pembuatan peta konsep ini sangat efektif untuk tipe belajar visual. Selanjutnya yang ketiga nih, tipe kinestetik yang tadi yang harus dengan praktik ya. Nah, ciri dari siswa yang belajar dengan tipe kinestetik adalah mengingat sesuatu dengan cara bolak-balik. Mungkin kita pernah tahu ya, ada orang yang ketika menghafal atau misalnya mengingat sesuatu, ada yang berjalan secara bolak-balik. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang kinestetik. Selanjutnya adalah ketika membaca, menggunakan jari sebagai penunjuk. Jadi kan ketika ada yang membaca nih, ada yang menggunakan jari seperti ini. Nah, ketika membaca. Nah, ketika menggunakan jari seperti ini, itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang atau siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Selanjutnya banyak menggunakan isyarat tubuh. Itu tipe belajar yang kinestetik. Nah, ini yang mungkin sering terjadi ya. Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, itu adalah kalau misalnya di kita itu hiperaktif. Nah, sebenarnya ketika dia tidak bisa duduk diam untuk waktu yang lama, itu adalah salah satu tipe dari kinestetik. Nah, selanjutnya cirinya itu adalah menyukai praktik secara langsung gitu dibanding teori. Tipe-tipe kinestetik ini lebih suka mempraktikkan secara langsung. Nah, ketika mendengarkan, biasanya mendengarkan materi ini dari penjelasan atau dari guru, biasanya tipe-tipe kinestetik ini sering menggerakkan pena atau jarinya tidak bisa diam atau kakinya selalu bergerak. Nah, ini adalah tipe-tipe kinestetik. Lalu bagaimana Pak cara belajar untuk tipe kinestetik? Di sini ada ya. Yang pertama itu bisa dengan belajar secara langsung, yaitu melalui eksperimen. Kalau misalnya dia tentang sains ya, atau misalnya melalui peragaan sejarah, itu tentang sosial, itu bisa. Jadi harus ada peran secara langsung gitu. Jangan hanya melibatkan omongan saja misalnya, atau membaca saja. Nah, selanjutnya bisa bermain peran seperti yang tadi dijelaskan dan belajar dengan cara mengeksplorasi lingkungan secara langsung. Misalnya kalau misalnya disuruh mengamati habitat atau ekosistem dari lingkungan, itu langsung dibawa ke lingkungannya. Dilihat ada apa aja sih di habitat lingkungan tersebut. Itu untuk tipe kinestetik. Nah, ini adapun rangkumannya ya, lebih jelas. Di sini ada 3 gaya belajar, ada pendengar atau tadi auditorial, ada visual atau ya dengan penglihatan atau kinestetik. Di sana ada cara belajarnya ya, misalnya pendengaran itu dengan mendengarkan, lantang membaca seperti yang tadi dijelaskan. Itu tips pertama, yaitu tentang mengetahui gaya belajar. Itu penting ya. Jadi bagi anak-anak nanti harus tahu dulu gaya belajarnya seperti apa. Apakah termasuk visual, audi, atau kinestetik. Nah, ini sebagai catatan ya, bahwa gaya belajar itu tidak mutlak satu jenis. Misalnya
Bapak tipe belajarnya kinestetik, tidak mutlak hanya satu gitu. Bisa juga kombinasi dari beberapa gaya. Misalnya Bapak tipe belajar kinestetik tapi Bapak juga dominan untuk audi. Itu bisa ya. Jadi tidak mutlak harus satu. Bisa aja untuk beberapa siswa gaya belajarnya ketiga-tiganya ada gitu. Cuma nanti ada yang dominan gitu. Dominannya yang mana, misalnya dominan kependengaran dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini tips yang kedua ya. Jadi tips yang pertama tadi itu adalah mengenal gaya belajar. Nah, tips yang kedua itu adalah sugestikan diri untuk siap dan mampu sebelum belajar. Jadi gini, ini penting. Sebelum belajar, jangan bilang bahwa kita tidak bisa untuk materi tersebut. Misalnya ada matematika yang banyak disangka orang itu susah gitu. Nah, itu jangan dulu bilang susah atau misalnya gak bisa tentang matematika tersebut, karena secara tidak sadar alam bawah sadar kita itu menutup diri terhadap ilmu yang diberikan. Analoginya seperti ini. Ini ada ilmu nih. Kalau misalnya kita belum apa-apa sudah merasa susah, maka akan terjadi ibaratnya gelas yang tertutup gitu. Jadi ilmu mau diberikan seperti apapun tidak akan masuk ke kita karena kita menutup diri. Berbeda halnya ketika kita siap untuk belajar, siap aja dulu. Jadi siap aja dulu sebelum belajar. Sugestikan siap. Nah, maka ketika itu ilmu itu akan terserap oleh diri kita karena alam bawah sadar kita sudah siap untuk belajar. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting ya, yang banyak keliru. Pahami bukan menghafal. Kenapa harus paham bukan hafal? Karena hafalan manusia itu terbatas ya. Bapak tes jam segini, ketika kalian nonton, apa yang kalian lakukan waktu kemarinnya. Misalnya kalian nonton video ini hari Selasa, jam 9 misalnya. Nah, Bapak tanya apa yang dilakukan jam 9 di hari Senin sebelumnya. Pasti lupa. Kalaupun ingat pasti tidak detail. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hafalan manusia itu terbatas gitu ya. Syukur-syukur bagi orang yang bisa menghafal banyak gitu. Tapi tidak semua orang kan bisa menghafal banyak. Makanya harus paham. Paham itu beda sama hafal. Paham itu yang penting konsepnya, bukan kata-katanya. Itu beda ya. Itu yang ketiga. Tips yang keempat adalah membuat catatan. Coba lihat gambar ini ya. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, karena ilmu yang ditulis akan tersimpan di atas keterbatasan daya ingat manusia. Jadi, ketika kalian sudah belajar, itu penting untuk mencatat tipe belajar apapun, mau itu audi, mau itu visual, mau itu kinestetik, harus membuat catatan. Nanti bedanya apa, Pak? Untuk tipe visual, catatannya itu pasti ada warna-warnanya. Sedangkan auditory itu, yang penting ada catatannya gitu. Nanti dia bisa membacanya dengan keras. Kalau kinestetik itu juga harus mencatat, karena dia ada gerakan-gerakan tubuh. Nah, itu penting ya untuk membuat catatan. Bagaimana sih Pak membuat catatan itu? Nih, alurnya. Yang pertama itu belajar. Belajar dulu kalian. Yang kedua, pahami apa yang dipelajari. Nah, baru yang ketiga, catat apa yang dipahami. Paham kan ya? Jadi belajar, memahami, lalu catat apa yang dipahami. Ingat, membuat catatan ini bukan menyalin dari buku bacaan. Misalnya kalian dapat materi, langsung disalin, bukan ya. Membuat catatan itu adalah mencatat apa yang kalian pahami gitu. Nah, selanjutnya yang kelima tentang caranya itu adalah mengerjakan latihan soal. Ini penting ya untuk mengerjakan latihan soal. Manfaatnya itu apa? Yang pertama itu mengukur pemahaman. Jadi sejauh mana kalian paham terkait materi tersebut. Yang kedua itu untuk menguatkan konsep. Ketika kalian mengerjakan soal, itu kan nanti soalnya ada yang mudah, sedang, sulit. Ketika kita bisa menyelesaikan yang sulit, maka konsep yang kita punya itu semakin kuat. Manfaat lainnya adalah mengetahui jenis soal dan cara memecahkan pertanyaan. Jadi kan soal itu tipe-tipenya beda ya pertanyaannya. Nah, semakin kita sering latihan soal, maka kita tahu, oh nanti kemungkinan soal tuh seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya manfaatnya itu adalah meningkatkan daya kritis, karena kita harus menyelesaikan soal tersebut.
Nah, selanjutnya ini yang keenam, yaitu harus punya teman belajar. Ketika kalian punya teman belajar, maka kalian akan berdiskusi dengan teman tersebut. Misalnya, Bapak belajar tentang materi A, lalu Bapak menjelaskan ke teman belajar Bapak. Nanti mungkin ada yang tidak setuju dengan penjelasan Bapak. Nanti terjadi diskusi di sana, saling bertukar pikiran. Nah, disitulah pentingnya ada teman belajar. Selain itu, dengan adanya teman belajar, nanti kita bisa meningkatkan keinginan untuk belajar gitu. Karena belajarnya secara bersama-sama dibanding diri sendiri. Adapun secara tekniknya, ada yang disebut teknik Feynman. Nah, teknik Feynman ini singkatnya gini, teman-teman. Teknik Feynman ini singkatnya itu adalah kalian jadi guru, lalu jelaskan kepada teman sejawat atau teman kalian. Jadi kalian seolah-olah jadi guru, menjelaskan materi kepada teman. Ketika kita menjelaskan materi kepada teman, maka kita akan memilih kata-kata yang paling sederhana untuk dijelaskan kepada teman. Dan memilih kata-kata itu harus kuat konsepnya. Kalau tidak kuat konsepnya, maka akan susah gitu untuk menjelaskan kepada teman. Jadi ketika kita jadi guru nih, nanti kalau misalnya punya teman belajar, maka ketika kita menjelaskan, kan ingin paham ya si siswanya atau temannya. Nah, ketika ingin paham tersebut, nantinya kita secara tidak sadar akan mencari cara untuk membuat teman kita paham. Ketika mencari cara tersebut, disitulah konsep yang kita punya akan semakin kuat. Nah, selanjutnya yang ketujuh nih, dari 6 tadi ya, 6 tips tadi, ini yang paling penting. Jadikan belajar sebagai kebiasaan. Analoginya seperti ini. Kalian mandi dan gosok gigi setiap hari kan? Benar kan? Gak mungkin misalnya nggak mandi atau gak gosok gigi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika tidak mandi dan tidak gosok gigi? Pasti rasanya aneh kan? Atau nggak enak gitu ketika satu hari tidak mandi atau tidak gosok gigi, badan serasa lengket dan sebagainya. Nah, hal yang sama berlaku ketika belajar idealnya gitu. Jadi ketika tidak belajar, itu sama seperti tidak mandi atau tidak gosok gigi. Serasa ada yang aneh atau yang kurang. Nah, itu makanya harus jadi kebiasaan belajar itu. Sedikit demi sedikit, itu lebih baik dibanding sistem kebut semalam. Nah, yang terakhir itu caranya adalah jangan lupa berdoa ya, karena belajar merupakan usaha kita untuk menjadi pintar dan berguna. Tapi tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Nah, mungkin segitu saja pemaparan materi dari Bapak tentang cara belajar yang efektif. Semoga bermanfaat dan bisa belajar secara efektif. Adapun tugas yang akan diberikan oleh Bapak kepada kalian semua, yaitu yang pertama itu cari tahu gaya belajar dari kalian gitu ya. Cari tahu belajar Anda, bisa search di internet dengan diketik aja tes gaya belajar, nanti muncul gitu ya webnya secara gratis. Jadi kalian tahu nih setelah materi ini gaya belajar saya itu apa, kinestetika, auditorial kah, atau visual. Itu harus dicari ya. Jadi cari tahu gaya belajar Anda. Lalu yang kedua, bagaimana cara yang tepat untuk gaya belajar tersebut. Jadi misalnya tadi udah di search nih tes gaya belajar, lalu udah dites, oh ternyata saya auditorial. Lalu bagaimana cara untuk gaya belajar auditorial? Kalian tuliskan gitu ya. Di sini Bapak tuliskan formatnya. Itu ada nama, kalian nanti isi namanya, gaya belajarnya apa setelah dicari, lalu cara belajar yang disarankannya seperti apa. Mungkin itu saja materi yang Bapak berikan beserta tugasnya. Silakan kalian cari tentang gaya belajar kalian. Semoga gaya belajar tersebut dapat bermanfaat sehingga nanti kalian dapat belajar secara efektif. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.